haula wala quwwata illa billah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa nafiddin azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan nikmat kepada kita sehingga kita bisa bertemu lagi di majelis ini dalam rangka mendekatkan diri kita lagi kepada agama kita, mengenal lagi agar kemudian kita lebih berhati-hati ketika hidup di dunia ini. Walifitin azan ya Allah wa iyyakum, kita ganti kitab lagi masih dalam tema yang sama, yaitu tema bulan Muharram dan hari Asyura, yaitu 33 faedah terkait Muharram dan Asyura karya Syekh Shaleh Muhammad Shaleh Al-Munajjid hafizahullah, beliau masih hidup. Dan ini sebenarnya sebagian materinya sudah kita singgung-singgung kemarin ya, ditujukan oleh Markas Sunnah. Kita langsung saja ke isinya. Pengantar seperti biasa selalu dibuka dengan bismillah, alhamdulillah, kemudian assalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du, buku yang ada di depan Anda adalah produk pertama dari Markas Sunnah, situs yang diasuh oleh beberapa penuntut ilmu yang merupakan alumni dan mahasiswa jurusan hadis di beberapa kampus mancanegara dan dalam negeri. Kemudian kami hadir di dunia maya dalam rangka memberikan andil dan sumbangsi dalam penyebaran dakwah Islamiyah dan secara khusus untuk berkhidmat kepada sunnah Rasulullah SAW yang kita cintai, alaihi afdhalus shalah wa azka at-taslim. Tidak terasa sudah hampir 2 tahun kami hadir di dunia maya dan telah menyelesaikan beberapa pembahasan syarah hadis yang bermanfaat bagi umat, dan juga insya Allah akan diterbitkan baik dalam bentuk cetak maupun format e-book. Sehingga kami mengajak Anda untuk bergabung dalam menyebarkan Miskatun Nubuwah yang ada dalam situs ini. Dan apa yang kita lakukan ya berarti dalam rangka untuk kesana, jadi untuk menyebarkan sebagaimana yang beliau harapkan. Sembari berharap kiranya kami dan Anda sekalian termasuk di dalam ikhwan Rasulullah SAW yang berhak mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak dan duduk di majelis beliau di surga Allah Rabbil Izzati wal Jalalah. Amin. Baik, ini faedahnya 1 sampai 33. Mukadimah berarti dari Syekh Shaleh Al-Munajjid. Itu juga bikin mukadimah enggak terlalu panjang lebar. Pertama adalah memuji Allah, kemudian sholawat kepada Nabi. Tulisan ini merupakan kumpulan faedah dan intisari pembahasan terkait bulan Muharram dan Asyura. Semoga bermanfaat bagi siapa saja yang berkontribusi dalam tulisan materi ini dan menyebarkannya. Berarti kita termasuk yang menyebarkannya. Faedah pertama, dia mengatakan bulan Muharram merupakan bulan pertama dalam penanggalan tahun Hijriah, sekaligus merupakan bulan terakhir dari 3 bulan haram yang berturut-turut, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Kemudian bulan haram yang letaknya terpisah yaitu Rajab. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah, "Inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah." Sesungguhnya hitungan bulan atau jumlah bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan fi kitabillah yang Allah tetapkan dalam Quran, yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum, yaitu pada waktu Allah menciptakan langit dan bumi itu ada 12 bulan dan diantaranya ada 4 bulan haram. Kemudian dalam sebuah hadis disebutkan, inna zamana qad istatara ka hayatihi yauma khalaqallahu samawati wal ard. Semuanya yang namanya zaman itu berputar seperti keadaannya ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Asana untuk isna asyara syahron, setahun itu ada 12 bulan. Minha arba'atu hurum, di dalamnya ada 4 bulan haram. Salasun mutawalliyat, 3-nya saling berurutan, yaitu Dzulqa'dah wa Dzulhijjah, Dzulqa'dah, Dzulhijjah wal Muharram dan Muharram. Wa Rajab Mudhar alladzi baina Jumadi wa Sya'ban, dan Rajab Mudhar yaitu yang diantara bulan Jumadi, di sini Jumadil awal, dan bulan Sya'ban. Jumadil akhir harusnya, Jumadil akhir. Faedah yang kedua, di antara keutamaan bulan ini adalah Nabi SAW menamakan sebagai Syahrullah, bulannya Allah. Penyandaran bulan ini kepada Allah adalah idhofah ta'zim.
penyandaran, ta'zim, pengagungan yang menunjukkan keutamaan bulannya. Karena Allah tidak menyandarkan makhluknya kepada Allah kecuali makhluk itu memiliki kekhususan dan keistimewaan, sebagaimana penyandaran ubudiyah yaitu Abdullah hamba Allah kepada Nabi Muhammad, Ibrahim, Ishak dan beberapa nabi yang lain. Begitu pula dengan Mekah disebut sebagai Baitullah dan unta Nabi Saleh disebut Naqatullah, untanya Allah. Jadi ketika Allah mau menyandarkan namanya yang mulia kepada makhluk, maka ini menunjukkan makhluk itu memiliki kedudukan yang utama. Sehingga ketika Nabi menyebut sebagai Syahrullah, berarti Muharram itu bulan yang utama. Kemudian faedah ketiga, sebagian ulama berpendapat bahwa Muharram adalah bulan yang paling utama di antara bulan-bulan haram lainnya. Sini yang berpendapat siapa? Imam Hasan Al-Basri rahimahullah. Beliau mengatakan Afdhalul Ashhuril Hurum Syahrullah Al-Muharram. Bulan haram yang paling utama adalah Al-Muharram. Kemudian Al-Hasan Al-Basri melanjutkan Innallaha iftataha sanah bi syahri haram. Sungguhnya Allah mulai tahun penanggalan Hijriah dengan bulan haram. Wa khatamaha bi syahrin haram, dan menutupnya dengan bulan haram. Falaisa sahrun fis sanah ba'da Ramadan a'dhama indallahi minal Muharram. Dan tidak ada hari yang ada dalam satu tahun yang lebih mulia, lebih agung di sisi Allah setelah Ramadan, yaitu selain Muharram. Ini pendapat Al-Imam Hasan Al-Basri. Karena beliau adalah seorang ulama yang diakui keluasan ilmunya, maka pendapat beliau terkait ini juga pendapat yang perlu atau bisa untuk diperhitungkan atau bisa untuk dipegang. Faedah yang keempat, hari yang paling utama pada bulan Muharram adalah 10 hari pertamanya, 1 sampai 10-nya. Abu Utsman An-Nadhi rahimahullah berkata, para salaf dulu mengagungkan 3 hari dari 10 hari pada bulan, diantaranya 10 hari terakhir bulan Ramadan karena di dalamnya ada Lailatul Qadar, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah karena di dalamnya ada hari Arafah, dan 10 hari pertama bulan Muharram. Tentu kalau yang pertama ini yaitu Ramadan itu pada malam harinya, Dzulhijjah pada siang harinya, Muharram dari mulai pagi sampai pagi lagi. Wallahu ta'ala. Silakan kalau ada pertanyaan ditulis di kolom chat biar nggak usah ngenteni. Kemudian faedah yang kelima, Allah Azza wa Jalla melarang kezaliman dalam bulan-bulan haram sebagaimana firman-Nya, wala tadlibu fihinna anfusakum, dan janganlah kamu menzalimi dirimu pada bulan 4 itu. Maka kezaliman yang dilakukan di bulan haram dosanya lebih berat. Nah, ini enak nih bahasanya. Lebih berat dibandingkan dosa lain. Dan kalau di kitab yang lain dibahasakan dilipat gandakan, seolah-olah jumlahnya bertambah. Kalau ini enggak, lebih berat. Jadi jumlahnya enggak nambah, tapi bobotnya dibikin berat. Karena besarnya kehormatan dan keagungan bulan tersebut, sebagaimana dikatakan oleh Qatadah, dia berkata sesungguhnya kedzaliman yang dilakukan di bulan haram dosanya lebih berat dibandingkan kedzaliman atau dosa dikerjakan di bulan yang selain haram. Tapi Allah mengagungkan dari urusannya sesuai dengan kehendaknya. Faedah yang keenam, dianjurkan untuk berbanyak puasa di bulan agung ini. Nabi SAW bersabda, Afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullah al-Muharram wa afdhalus shalah ba'dal faridah salatul lail. Puasa yang paling utama setelah bulan Ramadan adalah bulannya Allah yaitu Muharram, dan salat yang paling utama setelah salat wajib adalah salat lail. Menurut Rajab Al-Hambali rahimahullah berkata, hadis ini menjelaskan secara gamblang bahwa puasa sunnah yang afdal dikerjakan setelah Ramadan adalah puasa yang dikerjakan di bulan Syahrullah Al-Muharram. Puasa yang dimaksud adalah puasa sunnah secara mutlak. Artinya nggak ada pengkhususan puasa-puasa tertentu. Semua puasa sunnah yang dikerjakan di bulan Muharram itu nilainya, bobotnya lebih besar, lebih baik daripada bulan-bulan yang lain selain bulan Ramadan. Faedah ketujuh, kita sampai ke 10 aja, silakan kalau ada pertanyaan. Anjuran untuk berpuasa di bulan Muharram itu maksudnya berbanyak puasa dan tidak dipahami bahwa harus berpuasa secara menyeluruh di bulan Muharram. Nah, jadi tidak bisa dimaksudkan adalah puasa terus-terusan. Maka terdapat hadis yang menunjukkan bahwa Nabi SAW tidak berpuasa 1 bulan penuh kecuali
pada bulan Ramadan saja, dan bulan yang paling banyak beliau berpuasa adalah Sya'ban ternyata, bukan Muharram. Sehingga ini mempertegas keadaan atau mempertegas posisi puasanya. Puasa sunnah yang dimaksud di bulan Muharram adalah puasa-puasa yang memang sudah difahami, Senin Kemis, kemudian Ayyamul Bid, kemudian Daud dan seterusnya. Kedelapan, sebagian ulama mempersoalkan banyaknya puasa Nabi SAW di bulan Sya'ban dibandingkan bulan Muharram. Padahal beliau sendiri menjelaskan secara gamblang bahwa puasa yang paling afdal setelah bulan Ramadan adalah bulan Muharram. Ada beberapa jawaban para ulama terkait persoalan yang diangkat itu. Di antaranya boleh jadi Nabi SAW belum mengetahui keutamaan puasa di bulan Muharram tersebut, kecuali di akhir hayat beliau, sehingga beliau tidak sempat untuk mengerjakan puasa di dalamnya. Jawaban lain boleh jadi karena ada udzur beliau yang menghalangi untuk berpuasa, seperti safar, sakit, dan lain-lain. Faedah yang ke-9, Asyura merupakan hari ke-10 pada bulan Muharram. Nah, ini harus dipahami nih. Jadi Asyura itu istilah untuk hari ke-10 bulan Muharram. Sebagaimana disebutkan oleh jumhur ulama terlebih terdahulu, begitupun ulama kontemporer. Secara zahir hadis-hadis untuk menyebutkan hal ini, dan juga ahli bahasa mengungkapkan demikian. Jadi ketika kamu baca Asyura itu berarti langsung itu 10 Muharram. Faedah yang ke-10, ternyata 10 cuma gini aja. Penamaan hari tersebut sebagai Asyura dimulai pada masa Islam dan belum dikenal pada masa Jahiliyah. Jadi yang menamakan sebagai hari Asyura itu pas masa Islam. Masa Jahiliyah belum ada yang menamakan. Lanjut aja lah. Yang ke-11, sangat dianjurkan untuk berpuasa di hari Asyura sebagaimana sabda Nabi SAW, "Wasyamu yauma Asyura ahtasibu Allah ayyukaffira as-sana allati qablahu." Puasa Asyura aku berharap pada Allah akan menghapus dosa 1 tahun yang lalu. Faedah yang ke-12, dosa yang dihapuskan adalah dosa kecil dan bukan dosa besar. Karena dosa besar untuk dihapuskan, seseorang itu harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ke-13, hendaknya seseorang berusaha untuk melakukan puasa Asyura tersebut, begitupun motivasi keluarga, anak-anak, dan orang yang berada di tangannya untuk mengerjakan puasa tersebut serta bersahur bersama mereka. Rubai bintu Muawidh radhiyallahu anha berkata tentang puasa Asyura, sewaktu hukumnya wajib pada saat itu, jadi sebelum Ramadan itu wajib, maka Asyura itu sempat diwajibkan. Beliau berkata, dulu kami berpuasa pada hari Asyura, begitupun kami mempuasakan anak-anak kami. Kami membuatkan mereka mainan yang terbuat dari kapas atau bulu, sampai tatkala mereka nangis karena kelaparan, kami berikan mainan tersebut sampai mereka datang waktu berbuka. Faedah ke-14, sangat dianjurkan untuk berpuasa di hari ke-9 dan ke-10 Muharram dengan niat untuk menyelisih orang Yahudi dan Nasrani. Sebagaimana hadis an Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, ya, qala hina shoma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaum Asyura. Ada orang yang berkata ketika Nabi SAW berpuasa di bulan Muharram pada tanggal 10 yaitu Asyura, wa amara bisyami, dan memerintahkan untuk berpuasa pada tanggal itu. Qalu, ada sebagian sahabat yang kemudian mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innahu yaumun yu'addimuhul yahud. Ini adalah hari yang diagungkan oleh Yahudi wan Nasara, dan Nasara juga. Faqala Rasulullah SAW, maka Nabi SAW bersabda, fa idza kana al-amul muqbil, kalau sekiranya tahun depan insyaallah aku masih dikasih kesempatan hidup, sumnal yaumat tasik, maka kita akan berpuasa di sejak tanggal 9-nya. Qala falam ya'til am, kemudian Ibnu Abbas berkata beliau tidak pernah sampai pada tahun al-am al-muqbil, tahun depan, hatta yuwaffiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai ternyata beliau kemudian meninggal. Kemudian dalam riwayat lain disebutkan, lain bagitu ila qabilin la asumannat tasi'ah, apabila aku masih hidup hingga tahun depan, aku juga akan berpuasa pada tanggal 9 Muharram. Ya, jadi ini merupakan sunnah takririyah atau qauliyah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Faedah yang 15, barang siapa yang luput pada puasa di hari 9 Muharram, maka disyariatkan baginya untuk puasa 10 dan 11 Muharram sebagai bentuk penyelisihan kaum Yahudi.
Jadi kalau nggak 9, 10 ya 10, 11. Ada juga yang berpendapat ya 9, 10, 11. Monggo. Faedah ke-16, tidak mengapa seorang juga berpuasa sehari sebelum hari Asyura dan juga sehari setelahnya. Sebagai bentuk kehati-hatian dan antisipasi jangan-jangan bulan masih kurang atau dikarenakan ada keraguan dalam persoalan hilal awal penetapan bulan Muharram dan khawatirkan menjadi kekeliruan dalam penetapannya. Oleh karena itu, boleh jadi dikatakan 9 Muharram bisa jadi itu tanggal 10, sebaliknya boleh jadi itu tanggal 11 pada sudah tanggal 10, maka dengan berpuasa sehari juga sebelumnya dan sehari sunahnya maka harapannya bisa pas bisa dapat di hari Asyura. Faedah yang ke-17, puasa Asyura menurut sebagian ulama ada 3 tingkatan. Yang pertama, puasa 3 hari berturut-turut yaitu 9, 10, 11. Ya, ini sesuai dengan pengamalan para salaf terdahulu. Kemudian yang kedua, puasa 9 dan 10 saja. Yang ketiga, puasa 10 saja. Jadi semuanya nggak apa-apa ya, 10 tok boleh, kemudian 9, 10 boleh, 9, 10, 11 juga boleh. Faedah yang ke-18, jika puasa Asyura bertepatan dengan hari Jumat atau hari Sabtu maka tidak mengapa berpuasa di hari tersebut dan tidak dimakruhkan. Ini dikarenakan orang-orang yang berpuasa disebabkan hari Asyura bukan karena hari Jumat atau Sabtunya. 19, barang siapa memiliki tanggungan utang puasa Ramadan maka tidak mengapa dia berpuasa Asyura terlebih dulu, baru setelah itu dia mengqadha puasa Ramadannya, dan puasanya dinilai sah sebagaimana sebagian pendapat ulama kita bahwa diperbolehkan puasa sunnah yang batas waktu pelaksanaannya dari puasa qadha Ramadan dikarenakan waktunya luas dan bisa dikerjakan di lain waktu. 20, barang siapa yang puasa Asyura dan dia memiliki utang puasa Ramadan lalu kemudian dia menggabungkan niat puasa Asyura dan qadhanya, maka ya qadhanya dinilai sah dan tetap diharapkan dia mendapatkan pahala puasa Asyura menurut sebagian ulama. Maka dia telah mendapatkan 2 pahala sekaligus, yaitu pahala Asyura beserta utang puasanya juga telah terbayarkan. Pendapat ini difatwakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Tetapi yang afdal adalah seorang mengqadha utangnya puasa daripada hari lain selain Asyura, maka dia puasa Asyura dengan niat sunnah lalu setelah itu dia membayar utangnya yang wajib agar dia mengumpulkan 2 keutamaan qadha dan keutamaan Asyura. Jadi kalau digabungkan dengan puasa wajib ada ulama yang membolehkan, tapi wallahu alam ya, saya cenderung yang tidak ya. Artinya ini kan 2 puasa yang berbeda, satu sunnah satu wajib. Dan enggak bisa dibarengkan niatnya. Faedah ke-21, dibolehkan seorang untuk puasa pada tanggal 9 dan 11 Muharram dengan niat qadha Ramadan dan puasa tanggal 10 Muharram dengan niat puasa sunnahnya. Jadi kalau puasa 9 dan 11 artinya 10 juga berarti 9, 10, 11 ya, 10-nya ini Asyura, 9, 11-nya qadha bisa. Faedah yang ke-22, barang siapa yang sedang safar maka tidak mengapa baginya melakukan puasa Asyura jika hal tersebut tidak memberatkan. Jadi Allah senang kalau rukhsahnya diambil. Artinya kalau kamu safar berat ya ambil rukhsahnya. Tapi kalau kamu nggak berat karena mungkin naik pesawat ya waktunya nggak lama gitu, maka kamu puasa juga nggak apa-apa. Faedah ke-23, tidak disyaratkan bagi wanita haid ataupun nifas atau yang sakit ketika telah luput baginya puasa Asyura disebabkan udzur tersebut mengqadha puasa Asyura, dan tidak sempat dilakukan karena hal itu ya puasa Asyura disyaratkan di hari tertentu dan kesempatan pelaksananya telah berlalu maka lewatlah hari tersebut. Ya dari puasa-puasa yang tanggalannya tertentu maka nggak boleh kemudian diqadha. Ya, diqadha dalam artian tuh kalau nggak ada perintah qadhanya ya. Kalau Ramadan kan ada ya. Puasa-puasa sunnah kan nggak ada perintah qadhanya. Kemudian faedah ke-24, barang siapa yang terhalang puasa Asyura karena adanya udzur seperti sakit, haid dan seterusnya, padahal sudah menjadi kebiasaan untuk melakukan puasa tersebut, maka dia tetap mendapat pahala sebagaimana sabda Nabi SAW, "Idza maradal abdu aw safar." Kalau seorang hamba itu sakit atau kemudian safar, kutiba lahu mithlu makana, maka dicatat seperti apa yang dia biasa kerjakan, ya'malu muqiman sahihan, dalam kondisi mukim dan kondisi sehat. Faedah ke-25, bahwasanya dulu puasa Asyura menjadi sesuatu yang wajib sebelum Ramadan, lalu kemudian hukumnya dihapus menjadi sunnah yang dianjurkan. Aisyah radhiyallahu anha berkata, karena Rasulullah SAW ya'muru bisyamihi qabla ayyi fardhu Ramadan. Dulu Nabi SAW memerintahkan kita wajib untuk puasa Asyura sebelum datang Ramadan. Falamma furida Ramadan, maka ketika Ramadan itu menjadi wajib, kana man saa'a shoma yauma Asyura wa man saa'a aftara. Maka ketika itu sudah wajib Ramadannya, maka Asyura itu silakan yang mau puasa, yang silakan yang mau tidak. Di hadis yang lain, hada yaumu Asyura
walam yaktub billah alaikum siyamahu wa ana shaimun faman ahabba minkum ayyasuma falyasum wa man ahabba ayyuftira falyuftir. Ini adalah hari Asyura, tidak diwajibkan untuk kalian untuk berpuasa padanya, namun saya puasa. Maka barang siapa yang ingin puasa maka puasalah, dan barang siapa yang ingin berbuka berbukalah. Faedah ke-26, hari Arafah lebih afdal daripada Asyura dikarenakan Arafah menghapus dosa sebanyak 2 tahun. Dikatakan bahwa di dalam hikmahnya adalah hari Asyura dinisbatkan kepada Nabi Musa alaihissalam, adapun Arafah dinisbatkan kepada Nabi kita Muhammad SAW yang merupakan keputusan syariat Islam, sehingga dia lebih utama dan didapat gandakan pahalanya disebabkan karena keberkahan Al-Mustafa Muhammad SAW. Sebagian mengatakan bahwa Arafah lebih utama karena dia berada di bulan haram dan diapit oleh 2 bulan haram, yaitu Dzul Qa'dah dan kemudian Muharram. Hal ini berbeda dengan Muharram yang tidak diapit dengan 2 bulan haram. Sebagian mengatakan pula bahwasanya puasa Asyura adalah puasa yang dikerjakan karena Allah telah menyempurnakan nikmatnya kepada Musa alaihissalam dengan menyelamatkannya dari musuhnya. Adapun puasa Arafah adalah puasa yang dikerjakan karena Allah Azza wa Jalla telah menyempurnakan nikmatnya kepada Nabi Muhammad SAW dengan kesempurnaan risalah yang dibawanya, sehingga Arafah lebih afdol dibandingkan dengan Asyura. Dikarenakan perbedaan jenis nikmat pada hari Arafah, kesempurnaan nikmat agama, adapun puasa Asyura adalah kesempurnaan nikmat badan yang diberikan kepada Musa, dan nikmat agama lebih afdol daripada nikmat badan. Ala kulli hal, ya toh, puasa Asyura dan puasa Arafah enggak usah dibandingkan menurut saya. Kenapa? Karena bulannya beda gitu loh. Ya. Jadi kalau bandingkan tapi kemudian bulannya beda dan nggak tempuk, ya sudah usah dibanding-bandingin lah. Ya, sama kayak kamu nanti nikah punya istri 2 atau 3, nggak usah dibanding-bandingin. Karena setiap itu punya keutamaannya. Ya. Kerjakan aja semuanya. Faedah ke-27, hari Asyura atau hari agung di antara hari-hari Allah Ta'ala. Bagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa dzakir bi ayyamillah. Wa dzakirhum bi ayyamillah." Ingatlah mereka pada hari-hari Allah. Pada hari Asyura Allah mengangkat Nabi Musa alaihissalam beserta kaumnya dan menenggelamkan Fir'aun beserta tentaranya, sehingga Musa alaihissalam berpuasa sebagai bentuk syukur kepada Allah Ta'ala atas nikmat ini, dan Nabi Musa SAW pun berpuasa, memerintahkan untuk berpuasa sunnah mengikuti Nabi Musa alaihissalam atas dasar bersyukur terhadap nikmat di waktu-waktu nikmat tersebut telah diperbaharui. Sebuah hadis an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadimal Madinah. Pada waktu itu Nabi SAW datang ke Madinah, wajadal yahud siyaman yauma Asyura, dan mendapati orang-orang Yahudi puasa pada hari Asyura. Faqala lahum Rasulullah SAW, maka Nabi SAW bersabda kepada mereka, ma hadzal yaum alladzi tasumunahu, ini hari apa kamu pada puasa? Faqalu, kemudian mereka berkata, hadza yaumun adzim, ini hari yang besar. Anjallahu fihi Musa wa qaumah, Allah telah menyelamatkan Musa dan kaumnya, wa gharraqa fir'auna wa qaumah, dan telah menenggelamkan Fir'aun dan kaumnya. Fasamahu Musa, kemudian Musa berpuasa syukron sebagai bentuk syukur. Fa nahnu nasumuhu, kemudian kami orang Yahudi ya ikut-ikut untuk puasa Nabi Musa ini, yaitu puasa Asyura. Wa qala Rasulullah SAW, kemudian Nabi SAW bersabda, wa nahnu ahaqqu wa aula bi Musa minkum. Nah, itu ceritanya, sebabnya maka kami lebih utama untuk mengikuti Musa daripada kalian. Wasamahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa amara bisyami. Kemudian Nabi SAW waktu itu sejak itu berpuasa dan memerintahkan untuk juga berpuasa. Faedah ke-28, hari Asyura mengingatkan kita hubungan erat dan mendalam sesama kaum muslimin meskipun beda zaman dan tempatnya. Hal ini sekaligus mengingatkan pentingnya mewujudkan ukhuwah iman sesama kaum muslimin dan loyal penuh kepada Allah, Rasulnya, dan para hamba yang beriman. Gampangnya gini, ketika kemudian Nabi nggak pernah ketemu Musa, tapi kemudian orang Yahudi mengklaim bahwasanya ini amal aku melu-melu Musa, maka Nabi mengatakan kudune aku sing lebih berhak. Nah, perasaan sebagai seseorang yang beriman ini adalah perasaan persaudaraan walaupun nggak ketemu tempatnya. Maka ini loh hikmah dari puasa Asyura. Bahasanya kita harus mendidik jiwa kita untuk peduli pada saudara kita yang jauh di sana. Allah Azza wa Jalla berfirman, wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Dan orang-orang yang beriman laki-laki dan yang beriman laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Kemudian faedah yang ke-29, hari Asyura adalah hari bersyukur dan hari meminta kelapangan serta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini bagaimana dikatakan Musa alaihissalam, inna lamudrakun, kami benar-benar akan tersusul oleh Fir'aun dan tentaranya.
Musa alaihi salam menjawab, jadi orang-orang Bani Israel mengatakan, oh kita akan dikalahkan. Dan Musa menjawab, kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Enggak, sungguh Tuhanku bersamaku dan dia akan menunjuki jalanku. Faedah ke-30, pengagungan hari Asyura juga dikenal pada zaman jahiliyah. Dulu mereka melakukan hari tersebut, berpuasa padanya, begitu pula mereka mengganti kain Ka'bah di hari Asyura, seperti yang dikatakan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Artinya kalau orang jahiliyah aja melakukan hal yang baik di bulan Asyura, kenapa kemudian kita enggak? Faedah ke-31, pengagungan hari Asyura dilakukan dengan cara berpuasa sebagai bentuk syukur dan atas keselamatan dan kebinasaan musuh. Kita mengingat balasan Allah terhadap musuh-musuhnya dan musuh-musuh para rasulnya. Jadi jangan pakai yang aneh-aneh. Nanti ada orang ini itu melakukan ritual ini dan tidak usah. Faedah ke-32, sebagian manusia banyak buat ritual yang tidak disyariatkan di hari Asyura, seperti dilakukan oleh ahlu bid'ah, syi'ah, rafidah, yang menjadikan Asyura sebagai hari berkabung atas kematian Al-Imam Husain bin Ali radhiyallahu anhuma. Mereka menjadikannya sebagai hari bersedih, meratap, mukul baju, merobek-robek baju, menampar-nampar pipi, bahkan melukai diri sendiri. Semua itu adalah sesuatu yang tidak berdasar dan tidak disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla, Rabbul Izzati wa Jalalah. Bahkan termasuk perkara jahiliyah, karena Nabi SAW mengatakan, laisa minna man darabal khudud, bukan golongan kami orang yang menampar pipi, au sakol juyub, atau orang yang mengoyak bajunya, au ta'abida'wal jahiliyah, atau orang yang kemudian berdoa ya, atau berteriak-teriak seperti orang jahiliyah. Seorang mukmin sejatinya jika ditimpa musibah maka dia bersabar dan berharap atas musibah tersebut serta ridho terhadap ketetapan Allah Azza wa Jalla, Rabbul Izzati wal Jalalah. Faedah ke-33, betapa banyak manusia yang tertipu dan masuk ke dalam perangkap syaitan pada hari Asyura ini sehingga mereka jatuh dari jalannya orang-orang yang beriman. Sebagian mereka menjadikannya sebagai hari berkabung, takziah. Sebagian lagi melakukan hal yang sebaliknya, menjadikan sebagai tempat bergembira, berkumpul, berpesta sambil bernyanyi-nyanyi. Sebagian lain membuat kue dan makanan khusus dari tersebut. Hal ini seperti ada unsur tasyabuh menyerupai kaum Yahudi dan Nasara yang menjadikan hari Asyura sebagai hari raya. Semua ini termasuk perkara bid'ah dan buat hal-hal yang baru dalam agama. Kami memohon kepada Allah Subhanahu wa taala akan memberikan taufik dan hidayahnya terhadap semua perbuatan dan perkataan kita agar selalu berjalan di atas amalan yang dicintai dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Selesai. Wa nafidina azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, satu kitab sudah kita selesaikan. Kita bergeser ke sesi tanya jawab. Kita lihat pertanyaan yang masuk. Silakan jika ada pertanyaan dikirimkan. Kita bahas satu-satu. Semoga waktunya cukup. Dari mana ini? Dari Fulanah ini. Dari Fulanah. Saya seorang muslimah, bidan ASN, bekerja di rumah sakit sudah jalan 20 tahun, 2-3 tahun terakhir ini rumah sakit meminta membuat kebijakan perempuan perawat bidan tidak boleh mengenakan seragam kerja, bawahan rok dan jilbab harus dililit di leher, penjab atau direksi. Mana ini? Mengurangi kesigapan dan kecepatan dalam bergerak, padahal jika dibandingkan dengan pegawai gemuk atau pegawai senior yang sudah tua juga kurang sigap dalam bergerak. Kenapa mereka juga tidak ditegur perkara ini? Jika melanggar mengenakan rok saat bekerja, nilai kerja dikurangi, berimbas tunjangan tidak dipotong. Apa yang harus dilakukan? Keluar aja gitu. Jadi kalau ketemu sama tempat kerja yang seperti itu, mendingan keluar aja, cari tempat kerja yang lain. Ya, sama kemarin pernah dan seorang ikhwan bertanya, saya pakai jenggot. Kemudian di tempat saya kerja pimpinannya nggak boleh pakai jenggot. Terus saya tanya, kamu kerja apa mas? Operator SPBU. Terus hubungannya jenggot sama kerjaan apa? Ya nggak ada. Ya udah, kalau nggak ada, ya udah kamu keluar aja cari tempat lain. Ya, jadi orang-orang yang kemudian teguh di atas keimanan, insya Allah akan diberikan jalan yang lebih baik dan rezeki yang lebih baik. Terus tenang, silakan dicoba. Jadi kalau kamu kemudian kerja di satu tempat kemudian dibatasi sholat nggak boleh lebih dari 5 menit misalnya gitu, maka keluar aja ya, karena nggak ada gunanya. Begitu pula sebaliknya,
ketika kamu jadi pengusaha, kamu jangan ya memberatkan hisabmu nanti di akhirat. Jadi karyawanmu yang rajin ibadah ya biarin ibadah ya. Selama memang tidak mengganggu jam kerja, mlebu ngantor atau kerja dari teko sampai duhur sholat duha rampung-rampung atau maca Quran nanti 5 juz rampung-rampung, itu ya salah juga ya. Artinya kalau emang kamu mau sholat duha ya silakan lah, 4 rakaat cukup gitu kan. Kalau kamu mau baca Quran ya silakan lah, 1 halaman atau 1 rukuk ya udah cukup gitu kan. Untuk kerja gitu kan. Cuman kalau ya tadi syariat itu dikait-kaitkan dengan pekerjaan, nah itu yang kurang tepat ya. Dalam artian pakaian, jenggot nggak ada urusannya, nggak ada kaitannya gitu loh. Ya harapannya ya orang yang pakaian muslimah yang baik, berjenggot ya bagusnya atau sebaiknya ya kinerjanya baik. Jangan sampai kemudian orang jenggotan tapi malesan, ya, jangan ya. Allah Ta'ala. Dan selanjutnya izin bertanya, ada seorang non muslim yang berkorban untuk ayahnya seorang muslim tapi sudah meninggal, bagaimana status korbannya, apakah sah, dan mengenai pahala apakah sampai kepada orang tua meninggal. Jadi terkait dengan kurban untuk orang yang meninggal, maka kalau kemudian tidak ada wasiat maka tidak perlu dilakukan. Walaupun sebagian ulama ada berpendapat sah, gitu. Sah. Jadi kurbannya ini kan diserahkan untuk bapaknya, bukan untuk dia. Dianya nggak dapat pahala, bapaknya dapat. Gitu. Maka sebaiknya saran saya untuk anak-anak yang non muslim seperti ini ya dilewatkan ke saudaranya dulu, misal pamannya, nah ini tolong serahkan ke masjid ya untuk bapak ya. Nah biar kemudian omnya ini ya dapat pahala. Kalau nek wong kafirnya jelas gak dapat itu. Kalau di dunia, Apa? kalau di dunianya dapat. Dunia? Ya enggak lah. Pahala kan ya. Kalau maksudnya kayak balik ke rezekinya. Oh iya dapat. Nek wong kafir itu dapat. Jadi Allah tuh menegaskan wa ma Allahu bidzallam lil abid. Allah tuh enggak akan berbuat zalim. Artinya orang kafir kalau berbuat baik di dunia dibalas di dunia. Tapi wa ma lahum min khalaq, di akhirat enggak dapat apa-apa. Wallahu taala alam. Kemudian meminta air doa kepada orang yang masih hidup, apakah hal tersebut termasuk kesyirikan? Yang saya tahu ya, karena enggak ada contohnya. Enggak ada contohnya ya. Jadi kalau mau melakukan itu dilakukan sendiri. Kamu ambil air, kamu bacakan Al-Fatihah 7 kali, mau minum sendiri gitu. Tapi kalau kemudian wong liya kon damoni, kemudian diperjualbelikan, bahkan ada orang-orang yang bikin bacaan tertentu dibacakan, nah ini kurang tepat. Wallahu ta'ala. Dan pertanyaan selanjutnya, menggambar emotikon apakah termasuk menggambar makhluk bernyawa? Bagaimana hukumnya? Hukumnya nggak apa-apa kalau emotikonnya nggak ada mata sama mulutnya. Tapi kalau ada matanya maka sebaiknya ditinggalkan ya. Karena inti dari nyawa itu kepala. Kalau kepalanya masih ada tuh sebuah video saya pernah lihat tuh, ada orang yang kepalanya masih ada, tapi badannya nggak ada. Tapi organ kayak jantung tuh ada gitu. Terus akhirnya digaweki kayak tabung, taruh situ, hidup orangnya. Makanya harus kita pahami, emotikon itu bagian dari makhluk bernyawa. Jadi sebaiknya dikurangi penggunaannya. Jadi kalau kamu mau menggunakan, yang gunakan stiker yang nggak ada gambar makhluknya, nggak ada gambar matanya. Ada nggak makhluk yang nggak pakai, atau gambar yang nggak ada makhluknya atau nggak ada matanya? Ya ada, ya misal kayak ucapan-ucapan alhamdulillah, subhanallah, istighfar gitu kan, bahasa Arab toh atau tulisan Arab toh, itu bisa dipakai. Atau kemudian bisa juga pakai gambar daun, pemandangan mobil gitu kan. Misal contoh nih ya, ayo mangkat, wis telat gitu kan. Terus kamu ngirim gambar stiker tabung gas, terus dulu tulisannya gas. Nah, gitu kan. Atau misal iki panganannya wis siap gitu kan. Terus kamu ngirim di WA sikat, nah sore gambar sikat. Nah, itu boleh gitu loh ya. Jadi biasakan kreatif itu. Jangan kemudian gini, syariat membatasi sebelah sini terus seolah-olah terus ra iso ngopo-ngopo, enggak ya. Orang tuh harus berusaha untuk berpikir solusi gitu. Jangan kemudian ngertine kuwi, sone kuwi akhirnya ogah mikir liyane. Wallahu ta'ala. Misalnya apabila ada seorang muslim yang tinggal di negara yang mayoritas penduduknya non muslim, lalu ada tetangganya yang seorang non muslim memberikan makanan yang mengandung daging ayam kepada orang muslim tersebut, maka apakah dia seorang muslim itu harus menolaknya lantaran tidak mengetahui halal atau tidaknya terkait dengan penyembelihan daging ayam tersebut? Kalau non muslimnya ini adalah ahli kitab Yahudi dan Nasrani,
maka ucapkan bismillah, kamu boleh makan. Paham? Tapi kalau jelas tadi yang dikasih ayam kan, tapi kalau yang dikasih ini daging bukan ayam, ya toh, yang kamu tahu ini daging haram babi, maka nggak boleh dimakan. Tapi kalau ini yang dikasih itu daging halal, ayam, sapi dan sebagainya, ucapkan bismillah, kamu boleh makan. Tapi kalau non muslim yang dimaksud ini, misalnya kayak di Bali, itu adalah orang Hindu, atau di Cina orang Buddha, atau di Jepang orang Shinto, maka daging-daging yang halal hakikatnya kayak ayam, sapi dan seterusnya, kita nggak boleh memakannya. Kecuali dia bilang kalau ini yang menyembelih bukan saya, yang menyembelih ini Pak Ahmad gitu, atau Pak Salam gitu, orang Islam gitu, nah itu boleh. Wallahu ta'ala. Karena sembelihan ahli kitab itu sah buat kita, sembelihan selain ahli kitab enggak. Oh, bertanya, ketika memiliki tetangga non muslim yang hanya terdapat satu keluarga saja, lalu suatu hari salah satu anggota keluarga non muslim tersebut ada yang meninggal, bagaimana menyikapi hal tersebut? Ya, carikan parokinya, gerejanya, ya, kemudian sampaikan itu loh, umatmu ada yang meninggal, tolong diurusi, tolong diserateni gitu. Jadi bukan kita yang ngurusi, karena mereka ritualnya beda. Jadi kalau mau pakai ritual kayak orang Islam, mereka ora cocok gitu loh. Jadi ritualnya ritual mereka, ya kamu sampaikan ke pihak gereja. Orang Islam kan enak mudin, celok mudin. Makanya di kelurahan atau di desa itu harusnya punya data. Warganya ini agamanya apa, terus jamaah di mana, jamaah di gereja mana gitu. Sehingga nanti kalau ada apa-apa, ya tinggal diceluk ke pengurus-pengurus gerejanya itu. Wallahu ta'ala alam. Biasanya seorang ayah dan ibu memiliki 3 anak dan banyak saudara. Lalu ayah dan ibu itu di masa hidupnya membagikan seluruh hartanya dari uang, properti dan lain-lain kepada anak-anaknya dengan tujuan ketika mereka meninggal saudaranya atau ahli waris tidak dapat bagian warisan darinya. Bagaimana perbuatan ini? Haram ya. Jadi yang namanya hibah gak boleh digunakan dalam rangka untuk menghindari hukum waris. Jadi hibah itu boleh dibagikan atau dilakukan, tapi tidak sampai habis. Karena kalau sampai habis itu berarti niatnya menghindari hukum waris, maka itu haram. Ya, karena pembagian yang paling adil adalah pembagian Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Allah sudah tetapkan laki-laki dapat 2, perempuan dapat 1, maka jangan lari dari kewajiban itu dengan dibagikan sebelum mati. Ya, makanya kamu akan dapati banyak orang tua yang gak rumus kayak gitu. Dia nggak pengen pakai hukum Allah, dia pengen lari dari hukum Allah dengan cara dibagi habis dulu. Akhirnya apa? Orang tuanya nggak mati-mati, anaknya sing entuk akeh mau ya ora gelem ngurusi gitu. Maka harus kita pahami bahwasanya perbuatan lari dari kewajiban membagi warisan dengan menggunakan hukum waris itu sebuah perbuatan yang jelek, dan nggak boleh dilakukan atau nggak boleh dikerjakan. Dia harus benar-benar. Jadi kalau kamu bagi aja, misal kamu punya sawah banyak nih, ya, anakmu 5, mau bagi satu-satu kok cek sisa 20 hektar, ini nggak apa-apa kalau kayak gitu. Tapi mau bagi habis, padahal anaknya ada laki-laki ada perempuan, mau bagi habis, dan nanti jangan sampai si fulan ini dapat dua kali lipat daripada si fulanah, ini nggak boleh kayak gitu. Ya, Allah Ta'ala. Dan selanjutnya, bagaimana hukum menggambar robot seperti Gundam? Nah, robot ini makhluk hidup apa enggak? Kalau mau robot ini misal makhluk hidup, ya berarti nggak boleh. Tapi kalau robot ini bukan makhluk hidup, artinya kayak sebangsa mobil, sebangsa truk gitu kan, maka nggak apa-apa. Jadi kita kembalikan lagi kepada hakikat bendanya ini. Bendanya ini nih bernyawa apa enggak gitu loh. Kalau enggak, kayak mesin gitu-gitu, ya maka enggak apa-apa. Makanya mainan yang paling aman itu ya itu kayak apa sih, transformer itu. Jadi untuk mobil-mobilan atau pesawat tapi bisa dibuka kemudian jadi robot, karena dia kan nggak pakai nyawa, nyawanya baterai. Pokoknya kalau jadi anak laki-laki, sekali lagi jangan mainan boneka, karena itu mainan perempuan satu. Kemudian yang kedua, boneka itu identik dengan makhluk-makhluk yang bernyawa. Wallahu ta'ala alam. Baik, ini yang bisa kita diskusikan pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa'alafu minkum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.